Pada abad 16 sampai 19, para leluhur Tionghoa melakukan imigrasi ke berbagai daerah termasuk Indonesia. Dalam hal ini tentunya memberikan suatu hal yang baru yang menjadikan suatu perbedaan atau dikenal dengan multikulturalisme. Dalam hal ini tentunya setiap daerah terdapat identitas dalam multikulturalisme, salah satunya adalah daerah Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya secara geografis terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Kota Tasik dikenal dengan kota santri yang notabene beragama Islam. Kendati demikian, terdapat ruang-ruang kecil yang mengisi kota Tasikmalaya. Salah satunya adanya identitas etnis Tionghoa serta agama Konghucu. Di Jalan Empang Sari, Kecamatan Tawang, terdapat Majelis Agama Konghucu Indonesia atau disingkat MAKIN yang sudah berdiri sejak tahun 1956. Dari sini kami menemukan identitas dalam multikulturalisme di Majelis Agama Konghucu Indonesia. Berdirinya MAKIN tanggal 19 Februari tahun 1956. Sudah cukup lama. Itu atas persetujuan masyarakat sekitar ya. Kita komunikasi gimana kita akan berdirinya ini, semua mendukung, jadi nggak ada masalah berdirinya gitu. Dulu zamannya lagi zaman Bapak Presiden Soeharto. Iya, iya. Nah pada saat itu kita makin kan ada nggak boleh ada yang berbau Cina, Tiongkok, benar nggak? Ya, nggak dengar ya. Pada waktu itu kita terbelenggu 32 tahun. Tapi kita biasa-biasa aja lah. Ya, karena kita pengen ibadah, masa kalau udah di ini nggak boleh ibadah kita ya, jadi kita jalankan tetap ibadah kita. Ini kita ada punya pusatnya, pusat majelis tertingginya ada. Jadi ada apa-apa kita ke majelis tertingginya. Jadi majelis tertinggi yang menghadap pemerintah melalui itu. Jadi untuk sekarang ya lumayan lah udah bisa terbuka itu sejak Bapak Presiden Gus Dur ya yang membuka jalan kita. Tapi kita selama itu kita baik-baik aja. Ya masyarakat sekitar baik. Dari dulu juga begitu baik sampai sekarang. Kita selalu menjaga komunikasi. Ya toleransi kita toleransi. Di belakang ada masjid, di depan gereja, belakang gereja. Memang kita terbelenggu selama 32 tahun pada zaman Presiden Soeharto. Bukan berarti kita tidak boleh ibadah. Cuma di saat itu kan memang kebilangnya kita terbelenggunya itu jadi kan segala yang berbau etnis Tionghoa itu nggak boleh kan. Nah sebetulnya tempat ibadah kita itu namanya kelenteng. Bentuknya itu mungkin kalian tahu biasanya kayak ada naga atau apa bentuknya seperti itu kan. Mayoritas warnanya itu merah, kuning, atau kadang ada hijaunya. Nah kenapa gedung kita seperti ini? Itu dikarenakan kita sebagai umat ingin dong kita beribadah. Kalau kita itu diakui, kita juga mempunyai Tuhan. Nah makanya daripada enggak, akhirnya kita membangun gedungnya itu rata-rata seperti ini. Sedangkan yang seharusnya kelenteng, nah akhirnya kelenteng itu disebutnya Tridharma, di mana di situ dimasukin agama Buddha. Sedangkan agama Buddha itu kan sebelumnya dari India, Siddhartha Gautama, dan ditambah lagi dengan satu adalah agama Tao, Laozi yang itu yang menyebarkannya sama dengan agama Konghucu, makanya mereka disebut Tridharma gitu. Nah kita selama terbelenggu, apakah kita berusaha untuk bisa diakui, untuk bisa istilahnya sejajar dengan agama yang lain? Oh jelas, kita berusaha, karena walau gimana pun kan kita pengen lebih enak lah untuk pergi keluar atau apa, atau identitas terutamanya mungkin salah satunya di KTP. Iya, karena di KTP kenapa? Bu Gina ngalamin, saya juga ngalamin ya. Di KTP itu kita nggak boleh nulis agama Konghucu. Dulu nggak boleh. Selama 3 bulan. Bolehnya itu pas di zaman Presiden Gus Dur, di mana agama kita benar diakui dan akhirnya dijadikan hari raya nasional. Imlek itu kan memang punya umat agama Konghucu, hari raya besar untuk umat agama Konghucu, seperti itu. Jadi udah disetarakan, udah diakui, kita juga lebih enak lah istilahnya
ibadah atau apanya ya, bukan berarti dulu mungkin was-was atau gimana, tapi kadang dalam hati kecil kan ada rasa enak kok. Ini agama saya tidak disetarakan, tidak diakui gitu kayak gitu. Tapi kita selalu berusaha. Nah, ya kan ini kita makin kecil kan di kota kecil. Utamanya seperti ibu bilang memang di Jakarta, Matakin namanya Majelis Tinggi Agama Konghucu. Nah mereka itu yang sering bersinergi, yang berkolaborasinya sama pemerintah. Makanya sekarang ada dari Kemenak itu ada kan. Guru-guru dari kita masuk juga ke Kemenak ada. Mereka ada duduk sama di sana, cuma memang kalau untuk sampai punya direktorat jenderalnya masih belum, kita masih proses gitu kayak gitu. Sementara kan kalau yang ada udah dari dulu tuh yang agama Buddha direktorat jenderal. Sekarang tuh selain di Kemenak ada Pusbini kan, terutamanya yang untuk pelajaran agama Konghucu. Tapi sejauh ini ya bersyukur sama Tuhan ya Bu. Nggak cuma di Tasik kan, di kota-kota lain pun di universitas udah bisa kan belajar agama Konghucu. Malah kayak di Universitas Pancasila udah dibangun Komil, tempat ibadah agama Konghucu itu ada di sana, di Universitas Pancasila di Jakarta. Katanya kemarin-kemarin saya dengar UI udah wacana mau dibangun juga, iya, tempat ibadahnya di dalam lingkungan kampus gitu ya, dimana nggak cuma ada yang 5 agama tapi 6 dengan agama Konghucu ya. Tapi kalau misalnya untuk toleransinya seperti Bu Gina bilang, selama ini sih kita memang menjalin kerukunan baik-baik aja. Salah satunya Bu Gina sering aktif di FKUB sama suami saya gitu kan kayak gitu. Jadi di sini kalau nggak ke Kesbangpol ada undangan atau dari Polres atau dari pesantren gituan, kita ada kolaborasinya, kita hadir, kita saling menghargai, kita saling toleransi. Ada undangan apa kita datang diundang. Kemarin yang paling parahnya saya di Dadaha, kemarin ada acara kata yang MUI yang ada Bu Afi, kepala sekolah SMP 2. Bagus kemarin seminarnya keren. Yang pembicaranya salah satunya Tamara Geraldine. Ya, saya pikir kalau misalnya mungkin anak muda seperti kalian datang itu lebih bagus, apalagi perempuan. Karena yang diusung pelakunya perempuan. Kemarin kayak gitu. Tapi sayangnya kemarin banyaknya rata-rata ibu-ibu ya. Tapi lumayan keren lah. Ibu juga suka datang ke itu ya. Lagi kapan ke apa Bu? Ke Cipasung. Iya. Suka diundang sama Cipasung kalau ada buka bersama atau sahur bersama gitu. Jadi kita mewakili sana datang. Ada Ibu Sinta mewakili. Sama dari kapan kan ada FBTI, Forum Bhinneka. Forum Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan semua agama ada ya. Malah yang kepercayaan pun kayak Sunda Wiwitan ada kan ya di sana. Ada. Tasik itu kan ada banyak macamnya. Termasuk ada Sunda Wiwitan juga gitu. Daerah Ciawi kebanyakan. Nah mereka sempat kemarin buka takjil, bagi takjil bersama dari sini. Kita baginya di luar situ sama terus tiap tahun juga Bu Gina punya agenda ya Bu? Agendanya kita tiap tahun suka kalau mau Idul Fitri kita suka ngebagi ya beras lah ya buat kita. Itu beberapa RT banyak, lumayan. Sembako gitu ya Bu? Ya. Sembako gitu. Iya. Jadi dibagi kupon dulu, mereka langsung pada kesini ngambil gitu. Berbagi lah ya di saat mau lebaran kan, gitu kita ada berbagi rezeki lah. Kalau untuk lebaran sih memang untuk umat muslim, tapi di luar itu di keagamaan kita pun ada ya Bu. Biasanya di bulan apa Bu? Hari persaudaraan. Hari persaudaraan itu jadwalnya di seminggu sebelum Imlek. Ada hari persaudaraan. Jadi kita juga ya ikut berbagi juga bagi mereka-mereka yang membutuhkan supaya bisa ikut bareng yuk ya tahun baruan gitu. Nah, yang dibagi nggak hanya umat aja, jadi non umat banyak, lumayan ada non umat ada Kristen gitu ya, kita bagi juga gitu. Terus ya umat sendiri ada ya dibagi itu seminggu sebelum Imlek ada. Biasanya di bulan apa? Ntar Januari, antara Januari Februari geser-gesernya di situ. Januari Februari. Kita penanggalannya berhitungnya
dari penanggalan peredaran bulan kayak sama kalian kan. Cuma yang membedakan kalau Lebaran itu kan tiap tahun itu bulannya bergeser berganti. Jadi tiap tahun nanti ada tiap bulan ada kan dalam setahunnya. Nah kalau di agama kita di dalam Konghucu itu memang berhitungnya berdasarkan peredaran bulan, tetapi dalam sebulannya kita itu rata-rata 29 hari. Jadi jatuhnya untuk Imlek hari raya itu antara Januari dan Februari. Kenapa? Karena di bulan dalam setahun itu ada bulan yang sama, kita namanya lun. Misalnya di tahun ini ada bulan 4, tapi bulan 4-nya 2 kali gitu. Makanya kita jatuhnya kalau pas istilahnya di kalian lebaran di kita imlekkan itu antara Januari atau Februari, selalu seperti itu. Kayak gitu kan, kalau lebaran memutar ya. Tiap bulan pasti pernah ada lebaran ya, kayak gitu. Yang membedakan itu padahal hitungnya sama berdasarkan peredaran bulan. Dan tentang soal agama dan etnis yang minimal yang memang mayoritas dan minoritas itu ya. Gitu. mengalami tahun 96. Alami banget, saya juga pas lagi di Tasik lagi pas pulang kuliah. Ya kita kaget juga ya ada peristiwa itu, tahu-tahu kenapa banyak orang yang ini serius gitu ya. Nggak tahu kedengaran itu ada kerusuhan gitu. Kerusuhannya siapa gitu? Itu katanya polisi sama santri. Cuman masalahnya saya kurang tahu. Ya. Akibat dari apa peristiwanya nggak tahu. Tahu-tahu udah dombrang, udah pada dilemparin. Langsung banyak, langsung truk-trukan datang dulu. Kita pada waktu itu ya takut ya. Kita nggak ada, rumahnya emang di dalam, nggak jauh, nggak di jalan, nggak di pinggir jalan. Waktu itu. Terkait dampak dari peristiwa itu mungkin yang dirasakan. Waktu kejadian itu mungkin bisa digarisbawahi sama adik-adik ya. Ini kan benar-benar berarti toleransi itu berjalan. Selama ini banyak orang menilai kota Tasik itu adalah karena kota santri akhirnya dikenal kota intoleran. Betul. Tapi padahal kenyataannya itu tidak seperti itu. Ibarat orang itu selalu menilai orang lain luarnya aja, dalamnya gimana mereka nggak tahu. Nah kita sebagai umat agama Konghucu, kalian yang sebagai umat muslim atau yang beragama lain, makanya ada wadah FKUB kan. Selama ini kita main-main aja. Di saat ada kejadian pun malah ya ini saya sharing. Saya rumahnya memang dulu di Pata Rumah masuk gang cuma beda di rumah depan, begitu belakangnya rumah gitu kan. Nah penduduk sekitar itu menjagain kita, menjaga. Nah waktu itu pun di saat itu suami saya kebetulan rumahnya di Cihideng Balong kan, dulu masih calon ya. Di Cihideng Balong penduduk sekitarnya yang bahagia atau apa malah mereka melindungi. Jadi walaupun tahu nih ini rumah orang Tionghoa, mereka nggak boleh istilahnya di gimana gitu. Cuma mungkin kalau kata saya pribadi, ini penilaian saya pribadi ya, bukan karena saya etnis Tionghoa atau berdasarkan agama. Kejadian saat itu sebetulnya ada orang yang memang sengaja memprovokasi, yang pengen bikin apa gitu kan. Sedangkan sampai sekarang pun kan kita nggak pernah tahu masalahnya apa sih antara polisi sama santri. Tapi ada yang orang yang ingin ngambil keuntungan. Dan rata-rata waktu itu pun seperti ibu bilang, memang banyak truk-trukan. Kita pun kadang dengar ada suara yang gimana-gimananya, nggak seperti orang sini, bisa aja orang luar atau apa kan gitu. Nah seperti luar itu daerah, gitu. Kalau mungkin untuk trauma atau apa, mungkin saat-saat itu mungkin pasti ada ketakutan, tapi seudahnya mah sampai kesininya kita baik-baik aja ya, nggak pernah ada lagi kayak gimana sih, nggak saya rasa nggak pernah gitu. Kita bisa hidup lagi berdampingan, kita aman-aman saja. Cuma memang untuk kota Tasik kan utamanya hajat nih, hajat ya, mereka banyak yang rusak atau apa. Nah kalau misalnya mungkin mereka masih ketakutan atau apa, saya pikir secara logika aja nggak mungkin mereka mau buka lagi dong, atau merekrut lagi pegawai mau lagi gimana, nggak mungkin lah ya. Tapi kan buktinya nggak ya. Terus kita juga aman-aman aja kan, kalau mau hari apa mau gimana juga kita tetap ada perayaan apa, mereka merayain apa, misalnya atau kita merayakan apa, orang kita juga yang muslimnya kan nggak pernah gimana ke kita. Jadi kita percayanya itu pasti ada sesuatu yang memang di luar itu lah. Karena kalau menurut saya sih, ini menurut saya ya, orang yang benar-benar tahu agama akan mungkin lah ngelakuin yang enggak. Kenapa?
agama ngajarinnya baik, ya kan? Tapi justru kalau kata saya, orang yang mungkin cuma baru tahu agama, tapi seolah-olah tahu banyak, nah itu kadang yang bikin jadi fanatik, yang bikin jadi rasis atau apalah gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu, dan saya tidak menutup kemungkinan bukan cuma misal di umat muslim, enggak, di umat kita pun banyak, di umat kita banyak, di umat Kristen atau yang lain pun orang seperti selalu ada gitu. Selalu ada, itu pasti ada lah namanya orang ya gitu. Paling sebenarnya nanti gimana dari diri kita sendirinya aja lah, utamanya kan gitu. Kita pengen dihargai, tapi harus menghargai diri kita sendiri. Istilahnya kalau kita nggak mau dicubit jangan nyubit kan. Kayak gitu. Setelah melihat dari berbagai perspektif lain terkait identitas, toleransi, multikulturalisme, tentunya hal ini bisa sejalan beriringan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Gina selaku narasumber kami, bahwa sebuah pelangi yang indah terlahir dari berbagai warna yang berbeda. Dan sebenarnya, perbedaanlah yang menyatukan kita semua. Identitas perlu dipertahankan selagi identitas tersebut tidak menjadi penghalang bagi identitas yang lain. Dalam hal ini, representatif perjuangan ditujukan dari penyesuaian tempat peribadatan dan bagaimana mereka tetap berjuang dalam peristiwa 1996 yang menjadikan diskriminatif bagi etnis Tionghoa. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, rasa toleransi tersebut mulai tumbuh.